Selanjutnya terkait dengan status aktivitas gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata yang kini berada pada level 3 atau siaga, dan BPBD Lembata telah mengaktifkan rantai komando siaga darurat hingga ke tingkat RT di 21 desa terdampak. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan yang sudah dilakukan dan update informasi selengkapnya, kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Lembata, Bapak Andris Koban. Selamat pagi Pak Kalak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi untuk hari ini. Baik, Pak Andris, hingga sejauh ini bagaimana kondisi terkini dari aktivitas Gunung Lewotolok, Pak Andris? Ya, aktivitas maksudnya dengan dinamika yang fluktuatif, sudah dinaikkan ke level 3 siaga yang 2 Juli yang kemarin. Oke. Baik. Dan BPBD Lembata telah mengaktifkan rantai komando begitu ya ke tingkat RT di 21 desa terdampak. Ini pertimbangan utamanya apa nih Pak Kalak? Ya, mungkin hanya ada di Indonesia kali ya. Itu kalau gunung api itu jalur evakuasinya, kalau yang lain mungkin menjauhi gunung. Tapi kalau di Lembata ini malah mengitari gunung. Oke. Karena sekelilingnya kan air laut ya. Dan ini perlu penanganan yang spesial begitu ya Pak Andris ya? Iya, karena dari 21 desa itu ada desa di Lamawolo, Lamatepan, Dili, Desa, Lamagute, Waimatan, Apasopok. Terutama 8 desa itu yang cukup berisiko apabila terjadi erupsi di bersamaan dengan abu vulkanik atau mungkin lahar panik, itu akan terputus. Oke. Sehingga kami juga sediakan 2 titik untuk evakuasi laut. Ini nanti sistem komandonya ini bagaimana nanti bekerja di lapangan begitu? Terus sistem komandonya itu secara struktur hierarki keposkoan. Ada posko utama satu, kemudian ada pos pendukung. Seturut dengan rencana kedaruratan itu ada di Bandara Gunung Loleba, Pelabuhan Loleba, dan Pelabuhan Wajarang. Kemudian 4 pos wilayah, duanya dari Kecamatan Ilape Timur sebagai wilayah terdampak. Terus 2-nya di Kecamatan Lebatukan dan Kecamatan Nubatukan sebagai wilayah tempat pengungsian. Ini fungsi masing-masing pos ini seperti apa Pak Andris? Nah, selain pos yang saya sebutkan tadi, juga ada di 20 titik pengungsian itu ada 20 pos lapangan. Ya. Dan kemudian ada 20 seksi juga yang sudah disiapkan sebagai Satuan Komando Penanggulangan Darurat Bencana SKPDB. Nah, kita pengalaman erupsi sebelumnya, aktivitas kepemerintahan masih tetap berjalan. Jadi posnya tetap berada di dinas pengampu dari seksi itu. Misalkan air dan sanitasi ada di PDAM, transportasi ada di perhubungan, itu posnya tetap selain di posko utama, di kantor masing-masing. Jadi aktivitas pemerintahnya tetap berjalan. Baik. Pengendaliannya itu dari posko utama yang mengendalikan di semua pos. Nanti pos-pos wilayah itu membawai masing-masing di wilayah pengungsian, terutama di Lebatukan dengan Nubatukan. Baik.
Nah itu tapi belum disiagakan secara keseluruhan karena kita baru siaga darurat, jadi baru aktif Pusdalops BPBD sebagai persiapan untuk pengaktifan posko utama dengan pos-pos di desa di desa yang 21 desa ini. Baik. Terutama yang saya sebutkan tadi di 6 desa yang apabila terjadi erupsi itu tingkat kesulitan untuk melaksanakan evakuasinya cukup tinggi. Oke. Nah, koordinasi antara kita dengan pos-pos itu sementara juga masih dalam moda siaga darurat. Jadi masih ke pemerintah desa. Nanti pemerintah desa baru ke pos yang mereka bentuk atau siagakan, sementara juga di beberapa desa itu piket untuk mengaktifkan sampai ke RT. Demikian. Baik. Dan untuk desa-desa yang memang nanti diprediksi paling berdampak begitu apabila terjadi erupsi, ini sudah ada atau belum perintah evakuasi, Pak Andris? Belum ada. Kami berkoordinasi dan keliling, kita juga menyampaikan bahwa apabila dievakuasi mandiri terdata di desa dan terlapor ke Pusdalops BPBD. Jadi belum ada perintah evakuasi. Evakuasi itu nanti kita menunggu rekomendasi dari PVMBG. Apabila dia naik ke level awas, level 4, dan itu pun kalau ada bahwa harus ada yang dievakuasi, baru kita lakukan penanganan pengungsian lebih lanjut. Oke, baik. Pak Kalak, dari sisi logistik sendiri dan juga pelayanan dasar, sudah ada kesiapan juga sejauh ini? Ya, untuk logistik itu terutama beras kan dalam ketentuan secara nasional kan ketersediaan ada di Bulog apabila kondisi darurat. Nah, sementara baru dikoordinasikan untuk disiagakan. Kalau untuk penanganan yang lain baru kita koordinasikan di klaster kesehatan untuk lebih masif lagi dalam pelayanan penanganan ISPA dan sosialisasi lanjutan. Oke. Dari BPBD sendiri sejauh ini apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam kesiapsiagaan masyarakat di sekitar Gunung Ilewotolok ini? Yang pertama itu sinyal, karena dari 21 desa itu ada 5 desa yang sangat kesulitan sinyal. Yaitu di Pungabudan, Napa Sabok, Gute, Waimatun, dan Aulesa. Terutama di Napa Sabok, Lama Gute, Waimatan, Aulesa itu memang sama sekali benar-benar sinyalnya sangat sulit, sehingga kita pendekatan dengan radio pancarulang. Cuman itu juga kita masih juga kendala pada ketersediaan radio. Kita hitung keseluruhan sebenarnya kita membutuhkan paling kurang 50 unit radio. Yang kedua itu jalan keliling satu-satunya di keliling ILAP yang merupakan jalur evakuasi itu memang belum keseluruhannya itu dengan aspal hot mix. Nah, itu apabila terjadi evakuasi kan pasti ada kendalanya tersendiri. Kalau dibilang yang lain, sebenarnya kebutuhan kita di SKPDB memang kebutuhan motor trail supaya untuk ke lapangannya mobilitasnya lebih tinggi. Selain itu juga kebutuhan untuk masyarakat itu masker.
dan tim itu helm safety, rompi safety. Tapi dalam kondisi abu vulkanik sekarang ini ada 21 desa yang di dalam itu termasuk dengan 5 desa di Tanjung yang terdampak dalam 2 kecamatan itu, jadi 26 desa yang membutuhkan dukungan air bersih karena abu vulkanik berdampak terhadap ketersediaan air bersih, karena air bersih di situ kan sumbernya dari sumur dengan penampung air hujan, yang itu tercemar oleh abu vulkanik. Oke, baik Pak Kaleng, terakhir apa pesannya atau himbauannya untuk masyarakat Kabupaten Lembata nih, khususnya mereka di daerah-daerah yang bisa terdampak nanti? Ya, posisi per hari ini data kita ada 20.777 jiwa. Data ini, tapi data yang ada di sistem informasi bencana kita, bencana Lembata kita 20.777 ini harus berada dalam mode siaga darurat. Siaga darurat ini pada level desa dengan konteks desa tangguh bencana maupun di level keluarga dengan konteks keluarga tangguh bencana atau Katana. Jadi berharap semua berada dalam mode siaga dengan konsekuensi dari kenaikan level ke level siaga dengan kondisi evakuasi yang sudah saya sebut tadi, harus mengitari gunung dengan armada laut yang kurang memadai, bahwa pilihan kita adalah siap siaga yang lebih benar-benar disiapkan. Untuk ke desa, perkuat jaringan komunikasi, karena untuk keadaan darurat itu harapannya bahwa menggunakan radio komunikasi bencana yang paling efektif. Kepada masyarakat itu harapannya untuk menggunakan masker, karena abu vulkanik itu sangat berisiko terhadap saluran pernapasan, paru-paru, dan lain-lain. Dan rekomendasi dari PVMBG adalah bahwa kita semua tidak boleh naik di radius 3 km dari puncak. Baik. Aktivitas erupsi memang fluktuatif, naik, turun, dan dengan kondisi sekarang dia relatif agak mereda pasca erupsi di Lobotobi laki-laki, tetapi tidak berarti kita harus menurunkan kesiapsiagaan kita selama dia masih berada di level 3 siaga. Baik Pak Kaleng, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini. Siap, terima kasih dan hormat. Salam di udara buat Pro 1 RRI ND. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh, salam sehat mulai dari kita sendiri, amin. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Lembata Andri Skoban menyampaikan terkait dengan BPBD Lembata yang mengaktifkan siaga erupsi Lewotolok dan update situasi di sana hingga saat ini. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda bergabung, kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.